Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari 11 MIPA 2, materinya tentang desain interior. Pertanyaan pertama dari Marsha Tiandini, absen 20. Bagaimanakah penerapan prinsip irama pada desain interior? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Natasha Cindy Oktaviani, absen 28. Dan Yosefa Laksita absen 35, serta Miftah Alifi absen 21 dan Anissa Zahra absen 7. Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa tersebut bisa berupa garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, gelap terang. Kemudian di gambar ini kita bisa lihat irama dari wujud pengulangan pada tiang dan juga pada lampunya. Irama dibutuhkan agar suatu ruangan menjadi indah dan dinamis. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Cindy Latvia, absen 11. Apa yang dimaksud unity dalam prinsip dasar perancangan? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Zakarias Wahyu, absen 36. Unity atau kesatuan adalah keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang. Semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Nah, dalam gambar yang ini kita bisa lihat pada saat membuat suatu kesatuan, yaitu pada bahan bangunannya menggunakan kayu sebagai ciri khas rumah tradisional. Jadi, kita bisa ambil tema di situ dalam satu kesatuannya adalah tema rumah tradisional. Lanjut pertanyaan dari Salvadila Naswa, absen 32. Dalam menggambar desain interior, kita menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap. Mengapa teknik menggambar perspektif satu titik lenyap merupakan teknik menggambar pada desain interior, dan apa fungsi dan tujuan dari menggambar perspektif? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Ananda Pradipa, absen 6. Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi. Dengan ini kita bisa menentukan perbandingan ukuran dan proporsi objek atau benda yang akan kita gambar. Nah, perspektif satu titik lenyap berarti arah pandang kita dari depan, yaitu tegak lurus terhadap garis horizontal atau garis cakrawala. Objek yang semakin jauh dari pandangan mata akan nampak semakin kecil, begitupun sebaliknya. Jadi, menggambar desain interior menggunakan perspektif satu titik lenyap ini sangat menguntungkan kita dalam menentukan ukuran objek-objeknya, sehingga menghasilkan gambar yang bagus, yang rapi, dan sesuai dengan ukurannya. Kemudian pertanyaan dari Ibnu Syam Indra Nur Ardiansyah, absen 15. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan atau balance dalam prinsip desain? Keseimbangan artinya tidak berat sebelah. Jadi dalam desain, unsur penataan dalam suatu ruangan haruslah seimbang, tidak boleh terlalu penuh di satu sisi dan kosong di sisi lainnya. Lanjut pertanyaan dari Mutia Febi, absen 25. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penataan elemen estetis ruang? Tentu saja dalam penataan elemen estetis ruang kita harus menerapkan prinsip-prinsip seni rupa dan unsur-unsur seni rupa, juga mengatur atau menata elemen-elemen desain interior dengan baik. Kemudian pertanyaan dari Robiatul Adawiyah, absen 30. Mengapa tata suara atau akustik termasuk ke dalam ruang lingkup interior? Jadi, tata akustik merupakan pengolahan tata suara pada suatu ruang untuk menghasilkan kualitas suara yang nyaman untuk dinikmati. Dan ini merupakan unsur penunjang terhadap keberhasilan desain yang baik. Karena pengaruhnya sangat luas dan dapat menimbulkan efek-efek fisik dan emosional dalam ruang,
sehingga orang akan mampu merasakan kesan-kesan tertentu. Misalnya, kita ingin membuat ruang kerja yang tenang tanpa gangguan suara dari luar, maka kita membutuhkan dinding yang kedap suara. Kemudian lanjut pertanyaan dari Lisa Ilhamadani, absen 17. Mengapa desain interior hanya bertitik tolak pada 3 aspek? Tidak cuman hanya ya, tapi secara keseluruhan itu sudah mencakup apa yang dibutuhkan dalam perancangan. Ketiga aspek itu pun kalau kita kupas banyak sekali elemennya, banyak sekali aspek-aspeknya. Kemudian pertanyaan dari Mozart Erik Razani Ahmad, absen 22. Apa yang dimaksud dengan tekanan dalam prinsip desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Sania Fatikasari, absen 33. Penekanan atau empasis berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna. Nah, point of interest yang menjadi daya tarik ruangan, ini tujuannya dalam pemberian penekanan adalah untuk mengarahkan pandangan orang pada sesuatu yang ditonjolkan. Penekanan dapat dicapai misalnya dengan mengganti ukuran, bentuk, irama, dan arah dari unsur-unsur karya desain. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat penekanannya pada dindingnya. Dibuat warna merah yang mencolok, berbeda dari warna-warna sekitarnya yang cenderung netral. Fungsinya untuk menarik perhatian mata pada dinding tersebut, dinding yang berwarna merah tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Karisma Anindya, absen 16. Mengapa warna menjadi komponen dasar dalam perancangan? Ini karena warna termasuk dalam unsur-unsur seni rupa, jadi sama pentingnya dengan elemen yang lain ya. Untuk mewujudkan estetika, jadi saling mendukung, melengkapi, sehingga membuat karyanya menjadi indah dan menarik. Lanjut pertanyaan dari Margareta Inten, absen 19. Mengapa desain interior merupakan gabungan dari teknik dan seni? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Naufal Zaidan, absen 24, dan Naili Amalia Yumna, absen 26. Jadi, seni tentu saja hubungannya dengan keindahan ya. Apa gunanya indah tapi berbahaya? Jadi maksudnya dalam desain arsitektur, khususnya interior di sini, kita juga harus memperhatikan secara teknis juga. Bagaimana membuat rumah yang tidak hanya indah tapi juga kokoh sehingga aman. Bagaimana menata perabot-perabot rumah supaya terlihat menarik tapi juga mudah dijangkau dan aman buat penghuni rumah. Kemudian pertanyaan dari Rosaria Fani, absen 31. Apa saja ruang lingkup dalam desain interior? Ini sudah dijelaskan di PPT ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mufidatul Dinia, absen 23. Dalam prinsip desain terdapat istilah proportion. Apa yang dimaksud dari proportion? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Dina Ayu, absen 12. Proporsi dalam desain ini mengacu pada keseimbangan antar elemen-elemen desain seperti bentuk, warna, tekstur. Nah, desainer dan arsitek sering menghubungkan proporsi dengan skala yang mengacu pada ukuran komparatif dari suatu atau lebih objek yang disandingkan satu sama lain. Misalnya, ukuran pintu dan jendela perbandingannya berapa, kemudian ukuran perabot dan ruangan yang tersedia berapa. Itu harus diukur dan dipertimbangkan dalam membuat desain interior. Kemudian pertanyaan dari Verinda Kristalia Suyono, absen 34. Apa yang dimaksud dengan volume dalam elemen desain interior? Volume yang dimaksud adalah ruang ya. Dalam desain interior tentu objek utamanya adalah ruang. Lanjut pertanyaan dari Nanda Diva Salma, absen 27. Apa yang dimaksud penghawaan dan mengapa penghawaan masuk dalam ruang lingkup desain interior? Penghawaan ini maksudnya adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Nah, sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan dapat memberikan kenyamanan. Nah, ini penghawaan ada dua, yaitu alami dan buatan. Penghawaan alami itu ventilasi alami, merupakan penghawaan yang terbaik ya. Kalau penghawaan buatan ada melalui kipas angin, AC,
Itu yang dinamakan penghawaan. Lanjut pertanyaan dari Alvina Askanova absen 5. Apa saja macam dari tekstur dalam komponen dasar perancangan desain interior? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Elizabeth Vania Dara absen 13. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan benda atau objek. Desainer interior akan menambahkan tekstur pada sebuah ruangan untuk memperdalam kesan yang diberikan dan juga memberikan variasi supaya tidak terkesan monoton. Tekstur ada dua, yaitu tekstur halus atau lembut dan juga tekstur kasar. Kemudian pertanyaan dari An-Nuruddin Sanasti Yasar absen 8. Apa tujuan desain dari interior? Nah, jika kita ingin merancang suatu bangunan ataupun ruangan yang indah, aman dan nyaman, disitulah fungsi mempelajari desain interior. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Rizal Mustaqim absen 2. Desain interior termasuk karya seni. Ini termasuk karya seni rupa terapan 2 dimensional ya. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Ziad absen 3. Apa itu desain interior? Ini sudah dijelaskan di PPT, jadi silahkan dibuka lagi PPT-nya. Kemudian lanjut, ada Abil Pilar Surastu absen 1. Apa yang dimaksud dengan elemen desain dan jelaskan satu persatu. Ini juga sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian pertanyaan dari Azmi Nur Aziza absen 9. Sifat bahan merupakan komponen dasar dalam perancangan. Jadi sifat bahan yang seperti apa yang dimaksud? Baik. Sifat bahan adalah karakteristik jenis bahan yang digunakan untuk melengkapi elemen-elemen desain. Contohnya, untuk lantai apakah menggunakan jenis bahan dari kayu atau marmer, kemudian atau keramik, tegel. Nah, itu tergantung dari fungsinya ya dan jenis interior atau tema interiornya bagaimana. Misalnya kita memilih lantai dari kayu yang sifatnya hangat. Ini sangat cocok jika kita berada di daerah yang berhawa dingin. Ini yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian pertanyaan dari Benedita Vania absen 10. Apa yang dimaksud dengan elemen estetis ruang dan apa fungsinya? Penataan elemen estetis ruang pada ruang lingkup desain interior yaitu pelengkap yang membuat suatu ruangan tersebut semakin indah dan enak dilihat. Misal, kita bisa menambahkan lukisan, pot, tanaman, kemudian hiasan yang lainnya, kemudian itu ditata dengan baik dan menjadikan ruangan itu terlihat semakin indah dan menarik. Kemudian pertanyaan dari Rio Anggara absen 29. Sebutkan 5 elemen desain. Itu juga sudah disebutkan di PPT ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Faiz Akbar Giovanni absen 14. Apakah yang terjadi jika desain interior tidak memperhatikan prinsip harmoni atau keselarasan? Sekaligus menjawab pertanyaan Mahadewi Ratunahati absen 18. Bagaimana jika salah satu prinsip dasar dalam perancangan tidak terpenuhi? Ya, seperti begitu pentingnya elemen-elemen desain yang lain. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka desain kita kurang indah dan juga kurang aman dan nyaman. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawabannya memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.